Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kembali lagi dengan saya Zainal Arif. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang sistem komunikasi seluler. Nah, jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri ya. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Dasar Telekomunikasi, yaitu Bapak Dr. Teddy Purnamirza STMN. Nah, sebelumnya saya akan berbicara awal tentang sistem komunikasi tersebut ya. Di sini ada early mobile system atau sistem komunikasi awal ya. Nah, jadi layanan yang ada pada sistem komunikasi yang mobile tersebut itu bersifat tradisional. Nah, yang dibangun mirip dengan televisi broadcasting. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada suatu pemancar ya dalam suatu desa yang terpencil gitu. Nah, jadi satu pemancar dengan daya yang besar ditempatkan pada titik yang paling tinggi. Nah, pemancar tersebut ini ditempatkan yang paling tempat yang tinggi. Artinya, dapat meliputi area dengan radius jangkauan sebesar 50 km. Nah, jadi konsep seluler itu terbentuk dari sebuah jaringan mobile dengan cara menggunakan daya pancar ini yang rendah untuk mencakup area yang lebih luas. Nah, kita bisa tahu contohnya itu area seperti area metropolitan yang dibagi ke dalam 100 sel yang berbeda-beda di mana-mana masing sel terdiri dengan 12 kanal. Oke. Nah, selanjutnya saya akan mendefinisikan tentang sistem komunikasi. Jadi, sistem komunikasi yang biasa kita gunakan itu untuk memberikan layanan jasa telekomunikasi yaitu sistem teknologi pelanggan yang bergerak. Nah, jadi kenapa disebut sistem seluler? Karena daerah layanannya itu dibagi-bagi menjadi daerah yang kecil-kecil disebut sel. Oke. Nah, sistem komunikasi seluler ini juga memiliki sifat yaitu pelanggan mampu bergerak secara bebas di dalam area layanan sambil berkomunikasi tanpa terjadi pemutusan hubungan. Oke. Nah, selanjutnya itu arsitektur sistem komunikasi bergerak. Nah, jadi di sini terdapat GSM atau Global Station Mobile. Nah, jadi jaringan Global Station Mobile atau GSM ini itu terdiri dari beberapa kesatuan fungsional ya yang memiliki fungsi tertentu. Nah, jadi GSM ini adalah suatu global atau stasiun mobile yang memiliki cakupan yang luas, fungsi yang banyak. Nah, diantaranya struktur Public LAN, Mobile Network PLPN atau PLMN, Structure Public LAN Mobile Network, oke, yang terbagi menjadi 3 subsistem. Di antaranya, yang pertama itu Radio Subsystem atau RSS. Nah, yang kedua itu Network Switching Subsystem atau NSS, dan yang ketiga itu Operation and Maintenance Subsystem atau OMS. Nah, selanjutnya itu arsitektur sistem komunikasi bergerak dan skemanya. Nah, di sini kita lihat di sini ada Public Switched Telephone Network atau PSTN. Nah, jadi ini adalah sebuah BTS ya. BTS. Nanti mungkin BTS akan kita jelaskan lebih rinci di slide berikutnya. Jadi adalah ini mobile station. Nah, jadi sinyal yang diarahkan ke BTS ini akan ditangkap kepada MS dan begitu pun sebaliknya. Jadi dari setiap daerah seluler itu cakupannya terdiri dari beberapa BTS. Nah, jadi BTS itu adalah kepanjangannya Base Transceiver Station. Nah, oke. Nah, di sini dihubungkan ke OMC, OMC. Nah, oke. Selanjutnya itu jadi sebuah jaringan GSM atau Global Station Mobile tadi terdiri dari beberapa komponen. Nah, yang pertama itu Mobile Station atau MS. Oke. Dan yang kedua itu Subscriber Identity Module atau SIM. Yang ketiga itu Base Transceiver Station atau BTS, nah yang kita sebut tadi. Yang keempat itu Base Station Controller atau BSC. Dan yang terakhir yang kelima itu Mobile Service Switching Center atau MSC. Nah, jadi GSM tadi kan memiliki komponen ya. Yang pertama itu Mobile Station MS. Nah, jadi Mobile Station MS itu merupakan alat yang bergerak untuk mengakses layanan telekomunikasi PLMN
GSM. Nah, jadi MS tersebut terdiri dari smart card yang bisa kita sebut SIM card dan mobile equipment atau MP. Nah, yang kedua itu subscriber identity module atau SIM. Jadi setiap pelanggan yang bergerak memiliki SIM card pribadi. Nah, di HP kita itu keadilan SIM card ya. Nah, jadi yang diselipkan itu kepada telepon. Nah, itu tadi. Setiap telepon kita, setiap HP yang kita genggam itu memiliki SIM card. Oke. Nah, jadi SIM card merupakan tiket untuk mengakses jaringan PLMN. Nah, jadi SIM card harus ada di dalam mobile station untuk mengakses jaringan PLMN. Baik digunakan untuk menerima ataupun melakukan panggilan. Nah, yang kedua itu base transceiver station atau yang kita biasa sebut BTS. Seperti kawan-kawan semua di sini bisa lihat di gambar yang kanan ini. Nah, di sini ada suatu terdapat BTS ya. Di sini ada power amplifier-nya atau penguatnya. Di sini ada thermal atau ampernya. Nah, jadi BTS itu memiliki capsule ya yang menjamin komunikasi radio antar mobile station dalam sel dan mobile station dengan jaringan tetap atau PSTN. Oke, yang memiliki fungsi utamanya yaitu menjaga dan memonitor koneksi ke mobile station dalam satu sel. Nah, yang kedua selanjutnya itu yaitu base station controller. Nah, base station controller atau BSC itu merupakan penghubung antara sejumlah BTS dan MSS. Nah, base station controller itu juga mengubah 13 kilobyte per second voice suara dari setiap channel yang digunakan radio link ke standar 64 kilobyte per second channel yang digunakan oleh PSTN. Nah, diantaranya tugas BSC yaitu yang pertama itu manajemen radio resource atau pengumpulan dan frekuensi. Yang kedua itu distribusi speech data dan signaling data dari NSS ke BTS. Yaitu selanjutnya itu Mobile Service Switching Sensor atau MSG. Nah, jadi MSG itu memiliki seluruh fungsi penting dalam switching komunikasi pada seluruh mobile station dalam MSG area. Nah, jadi MSG itu juga memiliki fungsi. Nah, fungsinya itu untuk mengkoordinasikan pembentukan call setup antara MS mobile station dengan GSM atau Global Station Mobile. Nah, jadi yang selanjutnya itu CDMA. Ini baru ya. Jadi CDMA itu merupakan kepanjangan dari Code Division Multiple Access ya, yang memiliki arti teknologi yang berbasis fluid spectrum yang mengizinkan banyak user atau orang menempati kanal radio yang sama. Diterapkan pada sistem IS-95, J-STD-008 dan sebagainya. Dalam sistem CDMA ini, setiap user menggunakan kode unik yang berbeda satu sama lain dan cross korelasi antar kode itu sangat kecil. Nah, jadi setiap data yang akan dipancarkan terlebih dahulu akan ditebar atau di-spreading sehingga memungkinkan adanya multiple access. Nah, jadi ini dia prinsip kerja CDMA tersebut. Di sini terdapat mobile station atau HP kita. Nah, di sini ada BTS tadi ya. Nah, di sini oke, sambungan ke IP network. Dah, teman-teman boleh lihat nanti lebih rincinya. Jadi, sistem komunikasi CDMA ini mempunyai spesifik sebagai berikut. Nah, yang pertama itu memiliki bandwidth yang berkisar antara 1,25 MHz dan mempunyai chip rata-rata 1,2288 Mbps megachip per second. Yang ketiga itu frekuensi uplink 865 sampai 894 MHz atau 1930 sampai 1990 MHz. Frekuensi downlink yaitu 824 sampai 849 MHz atau 1850 sampai 1910 MHz. Dan mempunyai frame length atau frame jangkauannya yaitu sebesar 20 ms. Nah, jadi CDMA itu juga memiliki bit binar digitnya rata-rata yaitu 9,6 kbps kilobyte per second
atau 14,4 kilobyte second, dan kode speech yaitu QCLP 8 kilobyte per second ditambah lagi dengan fast close loop. Nah, memiliki power control downlink yaitu slow quality loop dan spreading codes luas tambah long M squeeze. Nah, CDMA juga memiliki kelebihan. Nah, kelebihan di antara CDMA itu yaitu privasi tiap user, karena tiap user diberikan kode PN yang berbeda dan hanya RX yang mengetahui kode tersebut. Nah, yang bisa mendekode data yang sudah ditebar itu. Yang kedua itu anti jamming, terutama narrowband. Nah, dapat diatasi dengan membuat sinyal informasi menduduki bandwidth yang besar dibandingkan bandwidth aslinya. Hal ini dimaksudkan untuk membuat sinyal tersebut agar mempunyai karakteristik seperti noise. CDMA juga bersifat low probability intercept atau LPI karena sinyal DS-SS menempati spektrum setiap saat, maka ia mempunyai daya transmit yang sangat rendah per hertz. Nah, hal ini yang membuat sinyal DS-SS itu sulit dideteksi. Nah, juga CDMS juga diterapkan sebagai efisiensi spektrum, yaitu CDMA bekerja atas dasar direct sequence. Nah, dan kanalnya dapat digunakan oleh setiap sel dalam sistem. Nah, dan hanya yang dibedakan itu oleh kodenya sendiri, di antaranya pseudo random number atau PN yang digunakannya. Nah, kita sekarang masuk kepada konsep sistem komunikasi bergerak. Nah, konsepnya di antaranya yang pertama adalah fading. Apa itu fading? Nah, fading ini adalah fenomena fluktuasi daya sinyal. Nah, yang diterima akibat daya proses propagasi dari gelombang radio. Nah, yang kedua itu multipair fading. Nah, jadi multipair fading itu adalah fenomena yang dimana lingkungan setiap kanal radio, mobile, atau bisa kita bilang indoor dalam ruangan atau outdoor dalam ruangan, seringkali terdapat lintasan gelombang yang langsung antara TX dan RX. Nah, sedemikian daya terima adalah superposisi dari banyak komponen gelombang pantul, di mana masing-masing memiliki amplitudo dan fasa saling independen. Mengapa sih kita masih menggunakan 4G? Nah, ini adalah pembahasan berikutnya ya. Biasanya 4G itu diakses oleh daerah-daerah terpencil. Kita bisa lihat contohnya kita di Pekanbaru, kita mengakses teman kita di Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu itu jaringan di sana masih 2G, 2 generation atau 8G bahasanya. Nah, jadi prinsip kerjanya seperti ini. Dari sebuah pemancar atau transmitter dipancarkan kepada rumah atau ini, dan diterima oleh mobil tadi. Nah, di sini ada keterangannya ya. Di sini yang A itu adalah direct path, yang B ini adalah refleksi, yang C ini diffraction, dan yang D ini scattering. Nah, jadi metode akses pokok pembahasan selanjutnya yaitu VDMA atau Frequency Division Mobile Access, Multiple Access, yang melakukan pembagian spektrum gelombang dalam beberapa kanal frekuensi. Nah, setiap panggilan hubungan akan memperoleh kanal tersendiri. Metode VDMA paling tidak efisien dan umumnya digunakan pada jaringan analog seperti AMPS. Oke. Nah, selanjutnya itu TDMA. TDMA itu adalah kepanjangan dari Time Division Multiple Access, yang merupakan metode pengembangan dari VDMA yang tadi sebelumnya. Nah, yakni setiap kanal pada frekuensi masih dibagi dalam slot waktu sekitar 10 milisekund. Nah, selanjutnya itu data pada setiap hubungan komunikasi dikonversikan dalam format digital dengan waktu pencuplikan data atau data sampling sebesar 30 milisekund. Nah, data cuplikan dari 3 hubungan komunikasi selanjutnya ditempatkan pada sebuah antrian penggunaan kanal frekuensi. Nah, masing-masing data cuplikan akan mendapat sebuah slot waktu untuk pengiriman pada kanal. Nah, jadi metode TDMA tadi, Time Division Multiple Access, itu digunakan pada jaringan GSM. Nah, Global System for Mobile Communication.
Nah, selanjutnya kita masuk kepada jaringan-jaringan yang ada pada handphone seluler kita. Yang pertama itu 8G, ya. Kita bisa sebut juga 8G adalah 2G atau 2 generation. Nah, seperti namanya, 8G itu kepanjangan dari Ancient Data Rates for GSM Evolution. Nah, yaitu teknologi yang dikembangkan dengan basic teknologi GSM dan GPRS. Nah, jadi 8G itu adalah sebuah sistem yang dikembangkan dengan menggunakan equipment yang terdapat pada jaringan GSM atau GPRS. Nah, jadi 8G tidak bisa berdiri sendiri. Selanjutnya, 8G juga mengimplementasikan pada jaringan existing GPRS yang hanya memerlukan penambahan pada sisi radio aksesnya saja. Sedangkan pada sisi core networknya, 8G menggunakan perangkat dan protokol yang sama dengan yang digunakan dengan GPRS sebelumnya. Nah, perbedaan jaringan GPRS dan 8G hanya terdapat pada sisi radio aksesnya saja. Sedangkan pada sisi jaringan core-nya, 8G dan GPRS menggunakan equipment dan protokol yang sama. Selanjutnya, sebuah jaringan GPRS dapat di-upgrade atau dapat diperbarui atau dapat dikembangkan menjadi sebuah jaringan dengan sistem 8G hanya dengan menambahkan sebuah 8G Transceiver Unit atau CRU pada sisi radio aksesnya. Nah, jadi ini prinsip kerja si 8G tersebut. Nah, ini BTS ya, memancarkan sinyal kepada mobile system, begitupun sebaliknya mobile system. Nah, di kiri ini adalah 8G protokol dan yang di kanan adalah GPRS protokol. Oke. Nah, jadi 8G adalah sebuah cara untuk meningkatkan kecepatan data radio link GSM dengan menggunakan teknik modulasi dan coding scheme yang berbeda dengan sistem GPRS sebelumnya, serta dengan melakukan pengaturan pada protokol radio linknya. Jadi secara umum, 3 aspek teknik baru pada 8G jika dibandingkan dengan GPRS, yaitu yang pertama itu teknik modulasi, yang kedua itu teknik coding, dan yang ketiga itu radio access network atau RAN. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang 3G ya, atau 3 generation, generasi ketiga. Nah, 3G ini ditunjukkan untuk menjadi global standar bagi komunikasi wireless seluler. Data rate maksimum yang diperoleh pengguna bergantung pada kondisi mobilitas penggunanya, yaitu sebesar 144 kB per second untuk mobile user. Nah, jadi 386 kB per second untuk slowly moving user. Nah, dan 2 MB per second untuk stationary user dengan frekuensi 1885 sampai 2200 MHz. Nah, perkembangan pada jaringan 3G ini membuat trafik yang dapat disalurkan bukan hanya suara data saja. Nah, melainkan menyalurkan trafik gambar yang ada pada bergerak radio. Nah, jadi kualitas video yang disalurkan pada jaringan 3G ini bergantung pada bit rate jaringan. Nah, selanjutnya itu wideband CDMA atau WCDMA. WCDMA merupakan evolusi dari 8G atau 2,5G. Jadi ini adalah sesudah 3G tadi ya. Teknologi WCDMA ini ada 2 jenis, yaitu digital sequence dan atau dikenal sebagai UMTS di Eropa, dan WCDMA 3D model. WCDMA memiliki bandwidth sebesar 5 MHz dengan bitrate maksimum mencapai 2 MB per second. Nah, ini nggak perlu penting. Nah, selanjutnya itu 4G LTE. Jadi 4G LTE kecepatan sebesar ini memungkinkan kita bisa streaming lebih lancar. Nah, game online bebas jeda, live streaming, sosial media, hingga menonton film HD pun di layanan streaming film populer seperti Netflix, Mola TV, Beansport, dan lain-lain. Nah, ini adalah keuntungan dari 4G. Selanjutnya kita masuk yang terakhir, yaitu 5G. Nah, jadi teman-teman boleh tahu ya, di Indonesia ini jaringan itu sinyal yang kita pakai itu sekarang masih 4,5G ya. Seperti negara-negara di Arab Saudi, di Singapura itu mungkin sudah menggunakan 5G, teknologi 5G. Dan teknologi 5G ini adalah up to sampai 500 MB per second. Nah, jadi 5G itu juga memiliki kelebihan, diantaranya kecepatan transmisi yang jauh lebih baik. Yang kedua, hampir tidak memiliki delay. Nah, yang ketiga, koneksi lebih luas. Yang keempat, energi. Namun 4G itu juga memiliki kelemahan, diantaranya frekuensi radio yang penuh dan isu keamanan dan privasi. Oke. Nah, terima kasih atas perhatiannya, dan itu saja yang saya dapat sampaikan untuk memenuhi tugas UAS ini. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Teddy Purnamirza yang telah membimbing kami selama 2 semester ini. Apabila ada saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.